إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak sekalian jamaah salat subuh Masjid Indonesia rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita terus panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dari seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, tentu wajib bagi kita semua untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka bukan untuk membalas kenikmatan tersebut, tapi karena bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di pagi hari, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik serta amalan yang diterima. Tiga hal ini merupakan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, yang sepatutnya kita untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap pagi hari, yang semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah, bagaimana yang sudah kita ketahui pada pagi hari ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan bacaan dari kitab Fadlul Islam, kitab tentang keutamaan Islam yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Dan maksud Syekh At-Tamimi ingin menjelaskan kepada para pembaca sekalian bahwa Islam yang benar-benar murni, Islam yang benar-benar telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itulah Islam yang akan menyelamatkan seseorang dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarhus Sunnah, Al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiyal Islam. Islam adalah sunnah Nabi SAW dan sunnah adalah Islam. Ini yang dimaksud oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu taala. Oleh karena itu beliau membuat kitab ini agar kaum muslimin jadikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan utama setelah Al-Qur'an, dan juga agar kaum muslimin benar-benar berpegang teguh di atas Islam yang murni, di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat menyebarkannya kepada generasi selanjutnya jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa baca ya dua athar dari dua sahabat yang mulia, Ubay bin Ka'ab dan juga Abu Darda, tentang seharusnya seorang muslim ketika menjalankan ibadah dia harus sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana perkataan Ubay bin Ka'ab
radhiyallahu taala anhu an Ubay bin Ka'b qala alaikum bisabili wa sunnati fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakarallahu ta'ala fa fadat 'aynahu min khashyatillahi fatamassahu an-naru abada wa laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakarar rahmana wa syarra julduhu min makhafatillahi ta'ala illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha fahiya kadzalika idza asaba harihun fatahatta 'anha waraquha illa tahatat anhu khatayahu kama tahatta 'an hadhihi syajarati waraquha fa inna iktisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihadin fi khilafi sabilin wa sunnah. Al-Imam Ahmad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'b, dan riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah bin Mubarak dalam kitab Az-Zuhud dan Al-Imam Ahmad dalam musnadnya. Begitu juga di dalam Ibnu Abi Syaibah, dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah rahimahumullahu ta'ala. Nah, asar ini insyaallah asar yang sahih. Asar yang sahih. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin waffaqahullah, wal maqsud min hadzal athar anna manhaj as-sahabati radhiyallahu anhum huwa al-hathu ala luzumi sabili wa sunnah wa bayanu fadl istiqamati ala sabili wa sunnah wa ya'ni biqaulihi alaikum bisabili was sunnah ilzamu sabila was sunnah. Maksud dari Al-Imam Ahmad Tamimi rahimahullah ta'ala menukilkan athar ini ingin menjelaskan kepada kita bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka sangat memotivasi, sangat menganjurkan kaum muslimin untuk berpegang teguh di atas jalan yang telah digariskan oleh Nabi SAW dan juga sunnahnya. Dan keutamaan seorang istiqamah di atas jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau mengatakan alaikum. Dalam bahasa Arab alaikum maknanya adalah wajib bagi kalian untuk berpegang teguh di atas jalan yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, Ubay bin Ka'b mengatakan hal ini radhiyallahu taala anhu karena ingin menjelaskan kepada kaum muslimin generasi selanjutnya bahwa kita wajib untuk berpegang teguh pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi zaman beliau mungkin sudah melihat penyimpangan kaum muslimin dan mereka mulai meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ubay bin Ka'b ingin memberikan motivasi kepada generasi selanjutnya untuk berusaha berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan tentang keutamaannya, fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba berada di atas jalan dan sunnah. Zakarallah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa fadat 'aina. Kemudian berlinanglah air matanya min khasyatillah, dari takut kepada Allah, fatamassahun naru abada. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlinanglah air mata, kecuali Allah Azza wa Jalla akan menghindarkan dirinya dari api neraka selama-lamanya. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnah, dan tidaklah seorang hamba berada di atas jalan dan sunnah Nabi SAW. Dzakarar Rahman, mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa sya'arra jilduhu, kemudian kulitnya itu bergetar min makhafatillah, dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa kana mathaluhu kamathali syajaratin, kecuali permisalannya seperti permisalan sebuah pohon ya bisa waraquha, yang daun-daunnya telah kering. Fahiya kadzalika idza asaba harih, kemudian ketika angin menerpanya, fatahatta anha waraquha, daun-daun yang kering tersebut berjatuhan. Illa tahatat anhu khatayahu kama tahatta an hadhi syarati waraquha. Misalan ini juga berikan gambaran kepada orang tersebut akan diampuni dosanya. Dosanya berguguran sebagaimana daun-daun kering berguguran diterpa angin. Dan seorang yang berada di atas sunnah kemudian mengingat Allah Subhanahu wa taala, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosanya sebagaimana gugurnya daun dari pohon tersebut. Dua keutamaan
yang dapatkan dari orang-orang yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika Allah menghindarkan orang tersebut dari api neraka, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari asar ini kita juga bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian bahwa jangan kita pernah tertipu dengan tangisannya para pelaku ahlul bidah. Para pelaku bidah, ahlul bidah. Mereka mungkin menangisi dosa-dosa mereka atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata dia telah menyimpang dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana Ubay bin Ka'ab mengatakan ala sabilin wa sunnah, seseorang yang berada di atas jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang akan mendapatkan keutamaan, berupa dia akan terlindungi dari api neraka, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dari asar ini juga kita bisa mengambil pelajaran jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang yang berpegang teguh di atas sunnah sudah lebih patut ya, dan lebih pantas jemaah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, air matanya berlinang karena takut kepadanya. Dan jangan sampai seorang ketika sudah mengenal sunnah lebih lama, ternyata air matanya kering jemaah. Sulit untuk takut kepada Allah Azza wa Jalla. Dia hanya mendapatkannya di awal-awal, dia mendapatkan hidayah jemaah, mudah dia menangis. Tapi berlalunya waktu dan masa yang semakin meninggalkan dia, akhirnya dia sulit untuk menangis takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala melarang umat Nabi Muhammad SAW mencontoh ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hadid, siapa yang hafal jemaah? Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Sampai kapankah seorang, atau belum saatnyakah seorang mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kemudian mereka tunduk dan khusyuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai berlinang air matanya, sampai bulu kuduknya merinding jamaah karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, dan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari kebenaran, dari petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl, dan janganlah seperti orang-orang yang terdahulu yang mereka mendapatkan kitab. Fatala alaihimul amad, berlalunya waktu ya. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, hingga hatinya kembali menjadi keras, sulit untuk diingatkan. Ketika diingatkan, dia tidak mengambil pelajaran. Saat dibacakan ayat-ayat, dia tidak mau merenungkannya, hingga kering air matanya dari takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal seharusnya ahlu sunnah adalah seorang yang memiliki hati yang lembut. Ketika diingatkan, dia mengambil pelajaran. Ketika diberikan peringatan, dia mengambil manfaatnya. Seharusnya ini yang dimiliki oleh seorang ahlu sunnah wal jamaah, seorang yang berpegang teguh di atas sunnah. Seharusnya hatinya sangat lembut ketika diingatkan dan dibacakan ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan neraka atau azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi yang melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Berlinanglah air matanya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Coba kita bertanya kepada diri sendiri, ya, kapan terakhir kita menangis bukan karena menginginkan sesuatu dari dunia ini atau kehilangan sesuatu dari dunia ini, tapi kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlinanglah air mata kita. Kita meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita dari api neraka. Kapan terakhir kita menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian? Kalau sudah lama, bisa jadi itu disebabkan hati kita yang keras, hati kita yang sulit untuk diingatkan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, carilah hati engkau untuk engkau lembutkan pada 3 keadaan. Yang pertama, saat kalian mendengarkan Al-Quran. Atau yang kedua, saat kalian bangun di sholat malam. Atau yang ketiga, saat kalian mengunjungi pekuburan. Kalau kalian di 3 keadaan ini belum juga membuat hati kalian yang lembut, maka mintalah kepada Allah an yajaddida qalbahu, untuk meminta diperbarui hatinya, karena hati tersebut sudah tidak berfungsi lagi, jemaah. Jika kita mendengarkan Al-Quran, apakah bisa melunakkan hati kita? Atau ketika kita bangun untuk melaksanakan sholat malam, berlinanglah air mata kita atau tidak, jemaah? Atau ketika kita mengunjungi pekuburan, kita bisa mengambil ibrah, ambil pelajaran dari kematian, atau bertemu dengan teman-temannya malah tertawa, jemaah, malah cerita, atau bahkan menyambung kembali, ya, bisnis yang dia ingin jalankan dalam kehidupan. Padahal di kuburan seharusnya seorang muslim mengambil pelajaran, mengambil ibrah bahwa setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Jemaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab ini juga sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Nabi SAW, ainani lam tamassahuma an-naru abada. Nabi SAW ada 2 mata yang tidak akan pernah tersentuh api neraka selama-lamanya. Ainun bakat min khasyatillah, wa ainun rabatat fi sabilillah. 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya, yaitu mata yang dia mengalir air matanya disebabkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi, mata yang digunakan untuk menjaga perbatasan kaum muslimin, ar-ribat. Itu 2 mata yang tidak akan tersentuh api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita salah satu dari kedua mata ini, jamaah sekalian yang mati Allah Subhanahu wa taala. Itu juga seorang yang berpegang teguh di atas sunnah seharusnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum iman. Orang-orang yang beriman ketika diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diingatkan kepada akhirat, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar, bulu kuduk mereka merinding, syairu juldu, kulit-kulit mereka bergetar saat ingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang didapati oleh para sahabat Rasulullah SAW, bagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan darfat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, faqalu ya Rasulullah ausina. Jika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabatnya, kemudian Nabi SAW memberikan wasiat ka'annahu mau'izatul muwaddi, seperti
wasiat perpisahan, hingga membuat berlinang air mata kami dan hati-hati kami bergetar. Bahkan diriwayatkan karena khusyuknya mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, itu burung hinggap di kepala salah seorang dari sahabat, tidak membuat burung itu terbang yang jauh. Karena mereka benar-benar mengambil nasihat dari Nabi SAW. Inilah sifat orang beriman, jemaah sekalian. Sebagaimana juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah keimanan mereka. Jemaah sekalian mati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman sangat mudah untuk diingatkan. Orang-orang yang beriman sangat cepat dia mengambil pelajaran. Orang-orang yang beriman ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat maupun hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman, mereka sangat segera untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelamatkan dari azab yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Apa yang akan didapatkan seorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan gugurkan kesalahan-kesalahan yang telah dia lakukan, sebagaimana daun-daun yang kering diterpa angin berjatuhan. Dan ini adalah keutamaan Ahlussunnah wal Jamaah, jamaah sekalian. Saat mereka benar-benar berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Sebagaimana ayat yang sudah kita bahas sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum furqanan tamshuna bihi wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kepada Rasulnya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kalian 2 kali lipat dari kebaikan dan juga rahmatnya. Wa yaj'al lakum furqanan, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka pembeda dan juga cahaya, tamshuna bihi, yang berjalan di atasnya. Wa yaghfir lakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni mereka semua. Itu juga dalam hadis ini, sesuai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan tentu hadis ini berlaku bagi seorang muslim. Yang utama adalah pada mereka yang berpegang teguh di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa taala, ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Ya ibna adam law balagat dhunubuka 'ala as-sama' thumma astaghfartani ghafartu lak wa la ubali. Ya ibna adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, wahai ibnu Adam, wahai anak Adam, sungguhnya selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku akan ampuni dosa-dosa yang telah engkau lakukan dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, kalau seandainya dosa-dosamu menyentuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dan aku tidak peduli. Wahai anaknya Adam, hai sekalian manusia, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya, sungguhnya ketika engkau datang kepadaku dengan sepenuh bumi dosa, kemudian engkau bertemu denganku dan tidak menyekutukan denganku suatu apapun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, pasti aku akan datangkan kepada engkau sepenuh bumi juga pengampunan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan keutamaan yang sangat agung ketika seorang benar-benar berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa berharap kepada Allah, meminta ampun kepadanya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan berikan pengampunan. Dan kabar gembira bagi Ahlussunnah bahwa Ahlussunnah adalah
orang-orang yang paling jauh dari kesyirikan. Karena sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia berusaha untuk terapkan dalam kehidupan dan juga dalam segala apa yang dia hadapi dalam permasalahan. Bagaimana dia bisa melakukan kekafiran atau melakukan kesyirikan, sedangkan Al-Quran dan Sunnah dia selalu baca, dia selalu renungkan. Allah Subhanahu wa taala firman, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasul. Dan bagaimana kalian akan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sedangkan kalian selalu dibacakan kepada kalian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa fikum rasul, dan di antara kalian ada Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW sudah meninggal, di antara kalian ada apa? Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah salah satu kabar gembira bagi Ahlussunnah wal Jamaah saat mereka benar-benar selalu dibacakan kepadanya Al-Quran. Kalau seandainya tidak membacanya sendiri, maka dia hadir di majelis ilmu, ya dibacakan kepadanya ayat-ayat dan diterangkan kepada Ahlussunnah makna-makna serta kandungan yang ada dalam ayat tersebut, hingga dia bisa mengambil pelajaran. Wa fikum rasuluh, dan di antara mereka ada Rasulullah SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW meninggal, ada sunnahnya yang masih tertulis, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dalam surat Ali Imran, barang siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu juga dalam hadis, man sabbahallahu fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallah 33 fatilka tis'atun wa tis'una wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Hadisnya juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertasbih 33 kali, kemudian bertahmid 33 kali, kemudian bertakbir 33 kali, maka jumlahnya menjadi 99. Kemudian dilengkapi menjadi 100 dengan perkataan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kecuali Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi SAW, ghufirat khataya, dia akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sepenuh lautan. Jamaah sekalian mata Allah Subhanahu wa taala, ini tidak lain yang membacanya kecuali siapa? Ahlu sunnah. Kemudian mempraktekannya kecuali ahlu sunnah. Bagaimana kita dapati orang-orang yang tidak mengetahui hadis ini, mereka berzikir dengan zikir yang diajarkan. Atau mereka berzikir tapi jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan keutamaan ahlu sunnah. Sebagaimana ini juga yang dinasihatkan oleh Syekh Saleh Al-Syekh waffaqahullah ketika menjelaskan asar ini, ihada naqul inna minal umuril muhimmah allati tuqarriru fi mithli hadha an yahrisul mu'min 'alan najah fa innahu mastaqama wa la jahada nafsahu wa la taraka ma taraka minasyubuhati wasyahawat warraghabati walladzat fi hadhihi dunya illa wa huwa yuridu wajhallah illa wa huwa yuridu najah illa wa huwa yuridu salama fa idza kana yuridu dzalika falyakhudh bittariqil madmun wa huwa iltizamus sabili was sunnah. Oleh karena itu kami mengatakan, sungguhnya perkara yang paling utama yang harusnya dimiliki oleh seorang yang beriman untuk berusaha menjadi seorang yang terselamatkan. Karena tidaklah seorang beristiqamah dan bersungguh-sungguh dalam dirinya dan meninggalkan syubhat, meninggalkan perkara-perkara yang rancu,
yang dia tidak ketahui akan kebenaran atau kesalahannya, dan meninggalkan syahwat dan terlalu cinta terhadap dunia, dan tidak melakukannya kecuali dia berharap wajah Allah Subhanahu wa taala, kecuali sebenarnya dia yang menginginkan keselamatan dan dia menginginkan terbebas dari api neraka. Oleh karena itu, siapa yang ingin melakukannya, maka hendaknya dia bersungguh-sungguh untuk berpegang teguh di atas jalan dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Li anna turuqa ghairu hadza at-tariq min turuqil ahwa. Karena seorang ketika mencari jalan yang bukan jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW, maka sungguhnya itu jalan kesesatan, jalan yang mengarahkan kepada hawa nafsu. Dan jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan sebuah nasihat kepada kita semua agar berusaha istiqamah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat serta kasih sayangnya. Kemudian asar dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang perlu kita renungkan juga, wa Abi Darda radhiyallahu anhu annahu qala ya habadha naumul aqyas wa iftaruhum kaifa yagbinuna sahral hamqa wa siyamahum wa lam mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yaqin a'zamu wa afdalu wa arjahu min amsalil jibali min ibadatil muqtarrin. Abu Darda radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya habadha ini dalam istilah bahasa Arab itu ungkapan tarajji, yaitu aduhai. Ya habadha aduhai naumul aqyas, tidurnya orang yang memiliki ilmu, wa iftaruhum, dan berbukanya, maksudnya dia tidak berpuasa, itu bisa mengalahkan sahrul hamqa, begadangnya seorang yang tidak memiliki ilmu dan puasa mereka. Maksudnya jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, seorang yang berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, itu Allah Subhanahu wa taala akan siapkan pahala yang besar walaupun dengan sedikitnya amal. Karena ternyata tidurnya mereka dan juga berbukanya Allah Subhanahu wa taala lebih cintai daripada begadangnya orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau mereka yang tidak berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga puasa mereka. Ini juga yang dikatakan oleh Shalih Al-Syekh hafizallahu taala, innal abda qad yakunu yanamu fil lail wa yuftiru fin nahar, yakni laisa yukthiru siyam an-nafl wa la yuktiru salat al-lail, bal yastamti'u bil laili nauman wa yastamti'u bin nahari iftaran fima kataballahu lahu minan nawafil, wa la yashukku ala nafsihi fi annahu mathalan yasumu yawman iftiraman, bal yakfi an yasuma mathalan thalathata ayyam min kulli shahr aw al-ithnain aw al-khamis min kulli usbu' aw ala ma jaa wa fil laili ya'khudul qalil wa la yutillu lakinahu ma'a dhalika ma'ahu taqwa wa khaufun minallahi wa yaqin wa iman shadiqin qawi wal tizamu aqidatin sahihah mutayakkinah la syubhata fiha wa la syak. Kata beliau, jika seorang hamba dia lebih memilih malamnya untuk memperbanyak tidur dan siangnya untuk banyak berbuka tidak berpuasa, misal dia hanya sholat malam 1 rakaat atau 3 rakaat, kemudian sisanya dia tertidur, atau dia berpuasa tapi mungkin sebulannya hanya 3 kali pada setiap bulannya, 3 hari pada setiap bulannya, atau dia hanya puasa Senin Kamis, tapi dia melakukannya atas dasar ketakwaan dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa berpegang teguh terhadap akidah yang sahihah, maka itu lebih afdal daripada seorang yang beribadah akan tapi ibadahnya tertipu dengan ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia begadang misalnya bersolawat jamaah dengan solawat yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW, atau merayakan hari raya yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW hingga begadang jamaah sampai jam 12, jam 1, jam 2.
Tapi apa yang didapatkan jemaah? Tidak dapat apa. Padahal dia dari habis Isya bersolawat, berzikir. Tapi ternyata dalam rangka merayakan hari raya yang tidak diajarkan dalam agama ini, atau bahkan sampai semalam suntuk jemaah. Nyata dia telah tertipu dari ibadah yang tidak diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia berpuasa, tapi ternyata puasanya bukan merupakan puasa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya puasa muti jamaah, atau puasa yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Maka tentu yang lebih baik adalah puasa yang diajarkan oleh Nabi SAW, walaupun misalnya hanya sedikit, sebulan hanya 3 kali puasa, atau 8 kali misalnya kalau Senin, sisanya dia berbuka, tapi sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini lebih afdal, lebih utama, lebih besar pahalanya dibandingkan orang-orang yang tertipu dari amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga isyarat dalam sebuah hadis tentang mereka yang telah keluar dari jalan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mereka orang-orang Khawarij. Nabi SAW pernah mengatakan, fa inna min di hadhihi sayakuna qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim siyamukum ma'a siyamihim yamrukuna minad din kama yamruku sahmu minar rami. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sungguhnya akan keluar dari tulang sulbi orang ini yang telah mencela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, tidaklah engkau adil wahai Muhammad. Maka Umar bin Khattab ingin membunuh orang tersebut, tapi kata Nabi SAW, jangan, karena sungguhnya dari tulang sulbi orang ini akan keluar suatu kaum yang kalian menganggap ringan atau menganggap rendah salat kalian dibandingkan salat mereka. Salat mereka Masya Allah, kemudian puasa mereka dibandingkan puasa kalian. Yani puasa sahabat dianggap oleh orang tersebut masih rendah dibandingkan puasa mereka, karena semangatnya ibadah. Akan tapi kata Nabi SAW, yang berukun minati, mereka keluar dari agama ini, maksudnya telah melenceng dari ajaran Nabi Muhammad SAW, sebagaimana melencengnya, melesatnya anak panah dari busur. Ini tolak ukur kebenaran bukan hanya banyaknya ibadah, tapi sesuainya di atas sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan, dan yang menjadikan dunia ini sebagai ujian untuk melihat siapa di antara kalian yang paling terbaik, bukan yang paling banyak. Bukan dia beluakum aktsarukum amala, bukan jauh. Untuk melihat siapa di antara kalian bukan yang paling banyak amalnya, tapi yang paling baik. Kata Fudail bin Iyad ketika menafsirkan ayat ini, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai dengan contoh Nabi SAW, akhlasuhu wa aswabu. Karena yang paling penting dalam ibadah ini jamaah al-ihsan, al-itqan. Seorang melaksanakan ibadah yaitu sesuai dengan contoh Nabi SAW dan ikhlas, hanya berharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya bluwakum ayyukum ahsanu amal wa huwal azizul ghafur. Kemudian kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, walimithqalu dzarratin min birri, dan secuil dari kebaikan bersama ketakwaan dan keyakinan. Seorang hanya menjalankan ketaatan yang sedikit, tapi berasal dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya. A'dhamu wa afdalu wa arja, lebih besar dan lebih afdal, lebih mulia dan lebih berat timbangannya daripada gunung atau besarnya ibadah yang dilakukan
oleh orang-orang yang tertipu jamaah. Faedah yang sangat indah dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, bahwa ternyata secuil dari kebaikan yang itu dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan lebih besar, lebih utama dan lebih berat timbangannya nanti di hari kiamat dibandingkan amalan yang dilakukan sebesar gunung jamaah tapi dilakukannya tidak sesuai dengan contoh Nabi SAW. Kata Syekh Saleh Al-Syekh, falisatil ibratu bi kasratil ibadah au bi kasratil jihad au bi kasrati kadza wa kadza au bi kasratid da'wa, al ibrah hal hada muwafiqun lis-sabili wa sunnah am laysa bimuwafiq. Yang menjadi ukuran bukan banyaknya ibadah, bukan banyaknya berjihad atau banyaknya ibadah yang lainnya, atau banyaknya pengakuan yang dia selalu ungkapkan, akan tapi ibrah yang dijadikan sebagai acuan adalah apakah dia sudah sesuai dengan jalan dan sunnah Nabi SAW atau tidak. Fa in kana ghairu muwafiqin fa innahu walau kana amsalul jibal fa innahu la naf'a fi aw anna ghairahu anfa'u minhu. Karena ketika seorang tidak sesuai dengan tuntunan, walaupun dia melakukan amalan seperti besarnya gunung, maka tidak akan bisa memberikan manfaat. Atau yang selainnya itu lebih bermanfaat dari apa yang dia lakukan, maka dia tidak akan bisa mendapatkan faedah. Sebagaimana kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa. Barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan yang bukan berasal dari perintah kami, maka amalan itu tertolak. Nah jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini juga sebagai perwujudan kita bersyahadat kepada siapa? Rasulullah SAW. Kita tidak beribadah kecuali dengan ibadah yang telah contohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga salah satu tafsir dari salah seorang ulama firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami tampakkan kepada mereka amalan yang telah mereka lakukan, akan tapi kami jadikan semuanya seperti debu yang berterbang. Dia sudah bangga ya dengan amalan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala tampilkan di hadapannya. Dikira dia bisa menyelamatkan, ternyata apa? Allah jadikan semuanya debu yang berterbangan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima. Itu juga firman Allah Subhanahu wa taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Dan di antara ciri orang yang bertakwa jamaah adalah dia beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan sebuah nasihat yang sangat indah ya jamaah sekalian. Wa bihadza yadhharu fadlul Islam as-sahih wa fadlus sabili wa sunnah wa fadlu mutaba'atil jama'atil ula wa anna ashaba dzalika idzal tazamu fa innallaha azza wa jalla yubariku lahum fi qalili a'malihim wa yunammiha lahum wa yakunu amaluhum a'zamu wa arjahu wa afdalu mimman yukthir walakinnahu ala ghairus sabil. Kata beliau, dengan ini tampaklah keutamaan Islam yang sahih, Islam yang sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW bawa dan diajarkan kepada para sahabat Rasulullah SAW, dan keutamaan mereka yang berpegang teguh di atas jalan dan sunnah Nabi SAW, dan keutamaan mengikuti orang-orang terdahulu dari kalangan umat ini, yaitu siapa? Para sahabat Rasulullah SAW. Dan siapa yang melakukannya, dia berpegang teguh di atasnya, sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi amalannya, walaupun amalannya itu sedikit jamaah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengembangkannya. Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakannya bagi orang tersebut. Dan amalannya akan lebih besar, akan lebih berat, dan akan lebih utama daripada mereka yang lebih banyak amalannya akan tetapi tidak sesuai
dengan contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dua nasihat atau dua asar dari sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu dan Abu Darda, semakin membuat kita termotivasi jamaah untuk berpegang teguh di atas sunnah. Walaupun mungkin jamaah kita tahu motivasi ibadah kita, semangat ibadah kita mungkin lebih rendah atau lebih sedikit dari mereka yang bersungguh-sungguh, tapi tidak sesuai dengan sunnah. Tapi dengan itu mudah-mudahan akan bisa menyelamatkan kita, akan membuat Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai kita karena kita melakukan ibadah sesuai dengan contoh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, disertai mengharapkan ganjaran dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu taala alam. Sallallahu alaihi wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mungkin ada yang bertanya jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala sambil menunggu waktu syuruk. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.